Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya, Hendra Situmorang. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial analisis varian satu jalan menggunakan SPSS dan juga secara manual. Sebelum ke inti videonya, jangan lupa nih untuk di like, komen, share ke teman-temannya, dan paling penting lagi teman-teman, jangan lupa untuk di subscribe dan juga bunyikan loncengnya. Langsung saja ke videonya teman-teman. Selamat menonton. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Ini soalnya ya teman-teman. Soalnya efektivitas metode diskusi, metode demonstrasi, dan metode eksperimen terhadap kemampuan pembelajaran di kelas. Jadi metode diskusi kita tandai A1, metode demonstrasi ditandai A2, metode eksperimen ditandai A3. Nah, tabelnya ini teman-teman. Supaya lebih singkat, kita buka datanya di Word aja ya. Nah, ini teman-teman. Di Excel maksud saya. Ini datanya. Nah, ini datanya. A1 itu diskusi, A2 itu demonstrasi, A3 itu eksperimen. Jadi A1 itu ini ya, ditandai dari angka 8 sampai ke nilai 9 ini. Demonstrasi dari 9 ke 9 nilainya. Yang eksperimen itu dari 7 ke 7. Langsung saja kita coba ke SPSS nya. Kita coba ke SPSS ya teman-teman. Oke, ini ya. Sebelumnya saya sudah memasukkan tadi datanya. Ini nilai-nilainya tadi ya. Nilai-nilainya ini A1 tadi dari yang 8 ke angka 9 itu A1. A1 tadi itu yang diskusi ya. Yang A2 ini demonstrasi. Ini dia nilainya dari sini ke sini A2. A3 nya ini ya 7 ke 6. Nah, ini di bagian data view. Di variable view nya namanya kita ubah. Ini metode. Yang kedua itu saya bikin kemampuan terhadap kemampuan pembelajaran. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya kita tulis sendiri, metode. Saya mempunyai metode dan labelnya saya buat terhadap kemampuan pembelajaran. Values-nya none, missing-nya non juga, columns-nya 8, right-nya right, measure-nya nominal, role-nya input. Ini skill ya teman-teman, skill ini. Oke. Maksud jika sudah seperti ini, kita masuk, klik saja analyze, kita klik compare means, kita bikin one way ANOVA. Nah, di sini tadi dependennya itu kemampuan pembelajaran, faktornya yang mempengaruhi itu metode pembelajaran. Di bagian pos ini yang kita tanda itu to key, kita tandain, kita signifikannya 0,05, kita klik continue. Tentunya optionnya yang ditanda itu ada descriptive, homogen of variance test, dan ini juga exclude case analyze by analyst. Kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini dia. Terdapat deskriptif, test of homogeneity of variance, ANOVA, post test, multiple covariance, homogen subspace, kemampuan pembelajaran. Ini dia ya, bisa dilihat sendiri.
Oke, saya akan bahasnya nih ya. Oke, dari contoh soal ini tadi dapat melalui ekspresi seperti ini. Nah, di bagian deskriptif seperti ini ya. Metode diskusi min-nya 8,40, metode demonstrasi min-nya 8,50, metode eksperimen 7,10 dan totalnya itu 8. Kita lihat ini, bisa dilihat sendiri di layar teman-teman. Minimumnya 7, maksimumnya 10. Itu yang diskusi. Metode demonstrasinya minimum 8, maksimum 9. Metode eksperimennya minimumnya 6, maksimumnya 8. Totalnya itu minimumnya 6, maksimumnya 10. Jadi pada kolom min diperoleh rata-rata metode diskusi 8,40. Ini ya, diskusi 8,40. Metode demonstrasi 8,50 dan metode eksperimen 7,10. Hal ini berarti secara deskriptif metode demonstrasi lebih unggul dalam meningkatkan pembelajaran di kelas dibandingkan kedua metode lainnya. Selanjutnya itu menguji kesamaan varian atau homogenitas. Berdasarkan output SPS ini diperoleh angka signifikan atau probabilitas sebesar 0,534. Ini ya, 0,534. Karena nilai signifikan 0,534 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian ketiga metode yang dibandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Lanjut pembahasannya, menguji apakah ketiga metode mempunyai rata-rata atau sama atau berbeda analisis ANOVA-nya. Ini ANOVA-nya ya teman-teman. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. Jika nilai signifikan SIG 0,05 maka rata-ratanya sama. Jika nilai signifikan SIG 0,05 maka rata-ratanya berbeda. Berdasarkan output tersebut dapat diketahui bahwa ketiga metode tersebut mempunyai rata-rata yang berbeda secara signifikan karena 0,000 lebih kecil dari 0,05. Pembahasan yang selanjutnya, mencari metode yang rata-rata efektivitasnya sama dan tidak sama atau tes post hoc. Ini dia, bisa kita lihat sendiri ya di layar ini teman-teman. Metode demonstrasi, eksperimen, diskusi, demonstrasi. Jadi pengujian Tukey HSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Sebagai contoh, dapat dibandingkan rata-rata metode efektivitas inquiry dan ini maksudnya ini inquiry dan ceramah. Angka perbedaan rata-rata efektivitas metode tersebut adalah 1,400. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif. Untuk metode ini dikurangi dengan rata-rata metode ini. Secara itu perbedaan rata-rata berkisar antara 0,09. Oke ya, kita lihat ini teman-teman. Pada tingkat kepercayaan 90% maka tersebut perbedaan rata-rata kedua metode tersebut. Maka harus dilihat apakah nilai signifikan hasil output SPS lebih besar atau lebih kecil. Kita ke pembahasan berikutnya. Melihat kesamaan rata-rata efektivitas ketiga metode. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka menggunakan output Tukey HSD. Berikut interpretasinya. Pada subtes 1 terdapat data metode ceramah. Ini maksudnya ya begitu. Ini maksudnya metode diskusi ya. Eksperimen maksudnya metode eksperimen ya, betul. Metode diskusi artinya rata-rata efektivitas metode eksperimen tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Yang kedua, pada subtes 2 terdapat metode diskusi dan metode demonstrasi. Artinya rata-rata efektivitas kedua metode tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan.
Dengan kata lain, rata-rata aktivitas metode diskusi dan demonstrasi adalah sama. Dalam penelitian ini, jadi kita dapat simpulkan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan rata-rata keefektivitas antara metode eksperimen dengan metode diskusi dan demonstrasi. Oleh karena itu, variabel metode berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan pembelajaran di kelas. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai SPSS-nya. Kita lanjut ke pembahasan secara manual ya. Secara manual. Jadi datanya SPSS dan secara manual itu saya bikin berbeda ya teman-teman. Saya bikin berbeda, sengaja saya bikin berbeda biar kita jauh lebih paham ya. Ini efektivitas 3 metode supervisi, yaitu metode partisipatif tanda A1, metode moderatif di tanda A2, dan intrusif A3. Terlihat dari skor kinerja pegawai ketiga kelompok yang diberi metode tersebut selama 3 bulan. Data kinerjanya sebagai berikut ya. Ini datanya. Hipotesis statistiknya sebagai berikut. Ini dia. H0 sama dengan N1 sama dengan N2 sama dengan N3 dan N4. H1 bukan Hg. Itu dia hipotesis statistik. Misalkan skor ini ya. Misalkan skor kinerja pegawai untuk A1 yaitu di tanda Y1, A2 Y2 dan A3 Y3. Ini dia teman-teman. Ini jumlahnya keluarnya 56, 56, Y3 nya 46. Ini Y1 dikali Y2, 7 dikali 7 hasilnya 49. Y2 dikali 2, Y2 dikali 2, 7, sorry, ya betul. Maksudnya Y2 ini dikuadratin ya. 7 dikali 7 hasilnya 49. Y3 juga dikuadratin hasilnya 66. Begitupun seterusnya yang ini ya. Untuk memudahkan menentukan jumlah kuadrat dapat dibuat tabel persamaan seperti di bawah ini. Statistik A1, A2, A3. N-nya 8, A2-nya 8, A3-nya 8. Hasilnya 8. Sigma Y1 sama dengan 66, 56 untuk A2 dan A3 46. Jumlahnya 168. Sigma Y1 ini Y1 66 kuadratin 2, 548. A2 nya 396, A3 nya 263 dan jumlahnya 1212. Begitu juga yang ini ya teman-teman. Nah, menghitung jumlah kuadrat JK untuk beberapa sumber varians, yaitu total T, AR, antar A dan dalam D. Ini dia rumusnya. JK dalam kurung T sigma Y kuadrat T YT kuadrat dikurangi sigma YT kuadrat per NT sama dengan 1212 dikurangi 168 kuadrat per 24, hasilnya itu 36. Selanjutnya ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Hasilnya itu 11 untuk yang JK. Selanjutnya yang kedua ini menentukan derajat bebas DB, derajat bebas masing-masing sumber variasi DB. T 24 dikurangi 1 sama dengan 23. DBA sama dengan 3 dikurang 2. DB D 24 dikurang 3 sama dengan 21. Menentukan rata-rata jumlah kuadrat RJK. Rata-rata jumlah kuadrat RJKA. JKA per DBA sama dengan 25 per 5. Jika tadi berapa? JKA nya kita dapati 25 ya. Nah, DBA nya kita dapatin 5. Hasilnya 25 per 5, 12,5. RJKD JKD per DBD, JKD nya dibagi DBD 11 per 21 sama dengan 0,538. Selanjutnya kita menghitung FO nya. FO sama dengan RJKA per RJKD 12,5 per
0,5238, hasilnya 23,864. Menghitung ukuran effective size N kali 2 JKA per JKT 25 per 36, hasilnya 0,694. Dan W kuadrat, rumusnya ini teman-teman bisa dibaca sendiri, dan hasilnya itu adalah 0,656. Menyusun tabel ANOVA satu jalan, sumber variasinya itu JK, DB, RJK, antaranya itu 25, DB nya 2, 11, 21, totalnya 36, totalnya 23. Ini dia RJK nya, bisa lihat sendiri. F0A sama dengan 23,864, lebih besar dari F tabel, sama dengan 3,47 atau H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai kelompok pegawai yang diberi partisipatif, moderatif, dan metode instruktif. Dengan demikian, metode supervisi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Besar pengaruh metode supervisi terhadap kinerja sebesar 69,4 atau tergolong efektif besar. Selanjutnya, uji lanjut atau post hoc test. Untuk menguji rata-rata kinerja pegawai di antara kelompok perlakuan digunakan uji perbandingan berganda. Terdapat beberapa uji perbandingan berganda yang dapat digunakan uji lanjut. Namun, pada penyelesaian soal ini, uji coba digunakan uji T dari Dennett dan uji Skiff. Ini dia, bisa teman-teman lihat sendiri. Uji lanjutnya ini ya. Jadi dapat T0 itu A1 dikurang A3 itu dapatnya 3,45, T0 A1 dikurang A3 dapatnya 6,94, T0 A2 dikurang A3 dapatnya 3,45, dan T tabelnya dapatnya 1,72. Jadi kesimpulannya teman-teman, T0 A1 dikurang A2 sama dengan 3,45 lebih besar dari T tabel, yaitu 1,72 atau handalnya ditolak. Dengan demikian teman-teman, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada yang diberi metode moderatif. T0 A1 dikurangi A3 sama dengan 6,91 lebih besar dari T tabelnya, yaitu 1,72 atau H0-nya ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada metode yang diberi instruktif. Selanjutnya, T0 A2 dikurangi A3 sama dengan 3,45 lebih besar dari T tabel 1,72. Sama aja ya teman-teman. Uji lanjut dengan Skiff. Nah ini ya teman-teman, bisa lihat sendiri tabel ANOVA-nya. Kriteria jika MD J, maka H0 ditolak. Sebaliknya H0 itu diterima. Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu MD12 sama dengan 1,25 lebih besar dari 0,93 atau H0 ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada metode moderatif. Ini dia teman-teman, 1,25 ya. MD12. Selanjutnya, MD13 itu 2,50 lebih besar dari 0,953 atau H0-nya ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode partisipatif lebih tinggi daripada yang diberi metode instruktif. Begitu juga yang T0-nya sama H0, yaitu T tabelnya 1,72 atau H0-nya ditolak. Dengan demikian, kinerja pegawai yang diberi metode diskursif lebih tinggi daripada metode instruktif. Oke, teman-teman, sekian pembahasan materi dari saya teman-teman. Jika ada kesalahan kata atau apapun, saya mohon maaf ya teman-teman. Jika omongan saya belibet atau penjelasannya sedikit terlalu cepat, ya teman-teman harus mengerti. Dan teman-teman bisa mengulangi video ini berkali-kali sampai teman-teman mengerti. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah.